Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Dalam sebuah keterangan ya, dalam Al-Qur'an ya, diterangkan bahwa kita itu wajib berbuat adil ya. Artinya jangan segan-segan ya, jangan takut menyalahkan dirinya sendiri ya, kalau sudah memang salah. Jadi pesan dalam Al-Quran yang tersirat dalam Al-Quran itu adalah berbuatlah adil, walaupun pada dirimu ya, pada orang lain atau pada kerabatmu. Jadi intinya begini, kita itu harus berbuat adil. Artinya adil itu tidak berat sebelah. Kalau memang salah ya salah, kalau memang benar ya benar. Itu ya. Ya, terhadap diri kita sendiri, orang lain, juga kerabat atau teman sejawat atau teman yang dekat ya. Contoh ya. Walaupun kita sangat mencintai pada seorang kekasih ya. Sangat mencintai, tapi kalau memang salah ya disalahkan, kalau memang benar ya dibenarkan. Kita jangan takut menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri kita sendiri dengan punya barometer tentunya ya. Maksudnya adil di sini adalah mencintai pada sesuatu yang dibenci Allah, yang dicintai Allah, dan membenci pada sesuatu yang memang dibenci oleh Allah ya. Contohnya yang dibenci oleh Allah ya dan Rasulnya seperti kebohongan. Seperti apa yang telah terjadi sekarang ini adalah kebohongan tentang nasab, kebohongan tentang sejarah, kebohongan tentang sejarah NU, ya. Kebohongan tentang makam-makam, ya. Kebohongan tentang keterangan-keterangan atau agama, ya. Keterangan agama maksudnya doktrin-doktrin sesat, ya. Itu semua kebohongan ya. Jadi kita walaupun menjadi muhibbin ya, hati itu harus jernih, hati itu harus objektif ya, dengan obor akal ya, karena manusia itu diberi akal. Walaupun akal sesungguhnya tidak akan mampu menelusuri kebenaran ya, melihat kebenaran tanpa petunjuk wahyu. Nah, oleh karena itu wahyu itu harus membimbing akal. Artinya akal harus berada di depan wahyu. Akal harus berada di belakang wahyu. Ya. Jadi kita tidak boleh ya, tidak boleh mencintai, ya, tidak boleh membenci tanpa petunjuk wahyu yang telah dibimbing oleh akal atau akal yang telah dibimbing oleh wahyu. Karena akal dan wahyu itu sesungguhnya tidak kontradiktif ya. Akal dan wahyu itu sesuai, karena wahyu itu adalah logis, masuk akal. Jadi akal harus ikut sama wahyu. Kalau kata Al-Quran itu kita disuruh adil, tegak, lurus, tidak berat ke sebelah kanan atau kiri, dengan menggunakan barometer agama, barometer keterangan agama. Kemudian kita itu harus berbuat adil, bisa berbuat adil. Artinya bisa menilai terhadap diri sendiri bahwa diri sendiri itu benar, atau menilai orang lain bahwa kelompok itu yang benar, bahwa kelompok itu yang salah. Harus kita berani ya. Harus kita berani menilai ya, dengan sejujur-jujurnya ya. Kita akan tergolong orang yang hebat ya, jika kita itu dapat menilai kekasih kita. Kita itu menjadi orang yang hebat kalau kita itu bisa berbuat adil dalam menentukan sikap ya, menentukan sikap. Jadi walaupun kita sangat mencintai ya, sebagai muhibbin
Kalau mereka itu pernyataannya salah, keyakinannya salah, sikapnya salah, ya disalahkan, jangan dibela. Ya. Ya, jadi saya beritahukan, ya, saya anjurkan dan saya tegaskan, siapa saja yang membela ya, Habib Ba'alawi, para habaib, baik itu dari Gus, Kiai, Lora, ulama, cendekiawan, jangan membabi buta, jangan kamu itu cinta buta, ya, jangan cinta buta. Lihatlah fakta, ya. Fakta itu terjadi, ya, bisa diketahui lewat apa yang telah terjadi, ya. Kemudian lewat keterangan dari Nabi tentang ciri-ciri, ya, ciri-ciri dzurriyyah Rasulullah, atau pelajari dari kitab-kitab yang sudah dikarang oleh ulama, ya, ciri-ciri, ya, dzurriyyah Rasulullah yang asli dan dzurriyyah Nabi yang palsu. Saya pada awalnya adalah muhibbin, ya, karena saya sudah mengetahui dari beberapa ulama, dari banyak ulama, dari penelitian tentang tesis, ya, tesis keemad, kemudian dari segi filologi, dari segi tes DNA, kemudian dari segi sejarah banyak yang dipalsukan, kemudian dari segi apa itu lagi, hurafat-hurafat, doktrin-doktrin sesat. Yang saya ketahui dari apa yang saya baca dan apa yang saya dengarkan dari keterangan guru, itu semua bertentangan dengan apa yang saya pelajari dan apa yang saya terima dari para guru. Jadi sekali lagi saya mohon, ya, mohon silahkan Anda tetap membela Ba'alawi, tapi sampai kapanpun, ya, kamu tidak akan bisa melawan sesuatu yang hak. Kalau Anda tetap meyakini yang batil, kamu akan tetap dalam kebatilannya, karena kebatilan itu selamanya tidak akan bisa mengungguli sesuatu yang hak. Dengan kata lain, hak itu tidak bisa dikalahkan oleh kebatilan, walaupun dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun Anda tempuh, selamanya tidak akan menang, seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon, mutalaah lah, ya, bacalah kitab-kitab, ya, semua kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, ya, dari abad keempat ke-4 ke-5, ya, dan seterusnya, ya, oleh ulama ahli nasab, ya, silakan baca. Anda kan sudah tahu baca kitab kuning, sudah tahu, sudah banyak uang, beli, ya, beli kitab-kitab yang dibaca oleh Ki Imad dan kawan-kawan. Jangan gampang menyalahkan, ya, tapi cek dulu kebenarannya, ya, sesuai fakta apa tidak. Apabila tidak sesuai fakta, jangan diikuti, ya. Silakan lawan, ya, tesis Ki Imad itu dengan data juga. Contoh, tesis Ki Imad itu salah karena saya menemukan kitab yang dikarang oleh ulama pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah begini, ya, begini bunyinya, begini isinya, ya. Bahwa misalnya saya menemukan bahwa memang betul Ubaidillah, ya, betul bin Ahmad bin Isa, bukan Ubaidillah bin Maimun, ya. Karena saya menjumpai dalam banyak keterangan Ubaidillah itu bukan bin Ahmad tapi bin Maimun. Nah, ini disanggah ini karena ini akar masalahnya. Jadi saya tekankan, carilah kitab yang mengisbat bahwa Ubaidillah itu betul-betul putra dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya. Jadi tepis atau tolaklah yang mengatakan, kitab-kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu bin Maimun. Nah, ini harus dilawan ini. Kalau ini tidak dilawan, selamanya Anda tetap rungkat, ya. Jadi silakan Anda bangun dari rungkatnya dengan syarat lawanlah tesis-tesis para ahli, ya. Lawanlah tesis-tesis para ahli, jangan dilawan dengan framing-framing yang seakan-akan menghindar, ya, seakan-akan tidak mau melayani
Dan saya lihat dari setiap apa-apa yang dijawab itu adalah tidak ngena, ya, tidak ngena. Yang dijawab itu bukan dari pertanyaannya, tidak nyambung. Ya. Sesungguhnya dengan hanya satu lembar saja sudah bisa menjawab, ya, bisa menjawab tesis keiman, ya. Sudah bisa. Misalnya menunjukkan fakta ijazah atau sertifikat dari NA, ya, dari Naqabatul Ashraf, bahwa para habib itu memang betul-betul zuriyah Rasulullah. Itu saja sudah cukup, ya. Dari menunjukkan sertifikat saja, ya. Enggak usah tes DNA. Ya lebih baik tes DNA. Jadi bisa Anda buktikan lewat tes DNA, lewat sertifikat dari NA, Naqabatul Ashraf, ya. Atau fakta-fakta harus menemukan manuskrip yang paling kuno, yaitu yang misalnya ditulis sebelum abad keempat, yaitu ke-1, ke-2, dan ke-3 Hijriah. Silakan itu cari supaya Anda tidak rungkat. Kalau Anda tidak menemukan, Anda tetap rungkat selamanya. Sekian, semoga Anda sadar, dan para muhibbin semoga sadar, ya. Jangan gampang mengikuti seseorang, ya. Takut ya. Jangan-jangan yang diikuti itu memang orang salah, ya. Orang yang membela kepalsuan. Jadi saya sendiri, seperti apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, ya, bahwa Nabi Isa itu setelah mendapat nikmat kenabian, nikmat ilmu, maka Nabi Musa sendiri menyatakan bahwa tidak akan menjadi penolongnya orang-orang yang berbuat dosa. Karena memalsukan sejarah nasab, memalsukan data, itu semua adalah kebohongan dan dosa. Jadi saya tidak, sekali lagi, saya, Keiman dan kawan-kawan banyak, ya, seluruh dunia mendukung zuriyah Nabi yang asli, bukan yang palsu. Ya, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.